Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Haura Zahra dengan nomor induk 88822200018. Saya di sini akan meresum materi tentang adin. Jadi adin itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti religion atau agama dalam bahasa Indonesianya. Secara etimologis, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti pergi atau berubah. Jadi agama itu tidak pergi, kemudian tetap di tempat dan tidak berubah. Jadi agama itu merupakan tuntunan norma atau ajaran yang berbentuk teks atau kitab suci yang bersifat langgeng, kemudian diwarisi secara turun-temurun sebagai pedoman hidup bagi para penganut-penganutnya. Adin itu sendiri secara etimologis berarti taat atau patuh, adat atau kebiasaan, kode atau ketetapan, kemudian hisab atau perhitungan, dan jaza atau pembalasan. Sedangkan secara etimologis, para ulama mendefinisikan al-din sebagai peraturan ilahi yang menuntun ke arah keyakinan yang baik, lakuan, dan tingkah laku pergaulan yang baik. Jadi pengertian agama atau religion ini meliputi kepercayaan agama adli seperti Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama Samawi seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sedangkan agama dalam terminologi adin hanya mengakui agama Samawi saja, seperti sebagai pemenuhan kebutuhan rohani, sebagai sumber motivasi, sebagai pedoman hidup, dan sebagai sarana pendidikan rohani. Al-Quran mengungkapkan adanya pluralisme dan diungkapkan bahwa ada beberapa din yang dianut manusia, antara lain Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Sobiin, dan musyrikin, yang tercantum juga dalam surat Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Maidah ayat 69. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Sobiin, siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Mereka tidak khawatir dan tidak pula bersedih. Kemudian disebutkan juga pada Quran surat Al-Hajj ayat 17 bahwasanya sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sobiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi dari ayat-ayat yang tadi disebutkan itu dapat disimpulkan bahwa dari segi kepercayaannya manusia dapat dibedakan menjadi orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiin, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik. Para ulama mengkategorikan al-din ke dalam dua kategori. Yang pertama ada din al-haq, dan yang kedua ada din Allah atau din al-Islam. Al-haq ini berisi perintah Allah kepada manusia untuk beribadah kepada dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, mengatur pergaulan dan hubungan sama manusia dengan budi pekerti yang luhur, dan mengelola alam semesta secara seimbang. Sedangkan din al-Islam itu secara istilah berarti peraturan ilahi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan para nabi untuk diberikan kepada kita para manusia sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pengakuan Islam diikrarkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang berarti aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa misi Allah. Jadi implikasi kesaksian ini adalah bahwa kita harus meyakini dan percaya bahwa Allah merupakan satu-satunya ilahi atau Tuhan, dan menjadikan kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup
serta menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan prototip ideal perilaku kita sehari-hari. Kemudian ada unsur-unsur utama dalam ajaran Islam yang disebut juga dengan arkan ad-din, itu terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Iman artinya percaya, dibuktikan dengan pernyataan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Iman dalam ajaran Islam meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir atau qada dan qadar. Islam dalam segi bahasa berarti selamat atau berserah diri. Sedangkan secara etimologis, Islam adalah agama Allah yang meliputi 5 unsur keislaman atau arkan al-Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga ada zakat, yang keempat ada puasa, yang kelima ada menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Secara etimologis, ihsan berarti yang terbaik. Sedangkan secara terminologis, ihsan berarti menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Dan jika tidak dapat melihatnya, kita tuh harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala gerak langkah manusia, nilai akhlak manusia dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Jadi ditegaskan bahwa ajaran din Islam ini menawarkan keseimbangan antara unsur esoterisme Islam dan eksoterisme dalam bentuk peribadatan. Islam adalah agama Allah yang meliputi seluruh hidup manusia tanpa terkecuali. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.